Halo semuanya, kami kelompok 4. Di video kali ini kami akan mewawancarai beberapa orang tentang moderasi beragama di Indonesia. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama kami, Tataka. Tanya tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, perkenalkan nama saya Maska Septiana. Saya Nabila Islami. Terima kasih ya Bang. Sekarang sedang sama dengan kakak. So you smile at everything I say. You got some soft lips and some pearly white. I wanna touch them in the dead of night. Your smile like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lagi Nasution dari kelompok 4 akan mewawancara salah satu dari teman saya. Menurut Abang, bagaimana Abang menjaga sikap toleransi di tengah perbedaan masyarakat yang berbeda-beda? Dan bagaimana Abang tetap memegang teguh sikap toleransi tersebut? Ya, menghormati lah antar sesama agama, toleransi juga kan, tapi jangan kita sampai campur dengan agama lain. Oke, Bang. Siap. Dan jalani agama kita masing-masing aja, kepercayaan diri kita masing-masing, ya kan? Sekarang sedang sama dengan kakak. Nabila Hirbalia, saya dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Oke, Kakak Hoirul, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang moderasi beragama. Nah, itu moderasi beragama itu ialah singkatnya cara pandangan kita adalah berpandangan agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kakak, yang pertama, bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan agama, di mana Indonesia sendiri kan agamanya beragam-ragam. Jadi bagaimana caranya, kakak? Menurut saya pribadi ya, dengan cara kita tidak buat onar atau tidak membuat perkelahian antar agama itu saja sudah kita sudah ikut menghargai agama orang lain gitu. Dan juga dengan cara kita tidak menghina ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Menurut saya itu saja. Lalu bagaimana jika agama yang ada di Indonesia ini tidak sejalan dengan budaya kita? Itu kembali lagi ke agama kita masing-masing ya. Kita udah memeluk seperti saya memeluk agama Islam. Di dalam agama Islam itu nggak ngebolehin kalau kita berkelahi antar agama ya. Gitu aja sih ya menurut saya. Kak, nama saya Nabila Islami dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Lingkungan. Di sini saya akan bertanya kepada kakak mengenai materi moderasi beragama. Menurut kakak bagaimana cara kita menerapkan toleransi di kehidupan kita sehari-hari, Kak? Kalau menurut saya, manfaat toleransi yang paling penting adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang memiliki rasa toleran untuk dapat menahan diri untuk tidak memaksa pendapat orang lain. Ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Perkenalkan saya Nabila dari Teknik Lingkungan B. Saya akan mewawancarai dari murid SMA Negeri 2 Tambak. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Miftahul Afla Al-Rafiq, biasa dipanggil Rafiq, dari kelas 10-9. Oke, saya akan bertanya kepada kamu. Bagaimana tanggapan kamu? Toleransi di Indonesia ini sudah bisa dibilang toleransi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau masih minim toleransi? Menurut saya sudah bisa, karena negara kita bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah negara kita berbangsa-bangsa tetapi tetap satu, yaitu NKRI. Permisi Kak. Iya, ada apa? Jadi gini, saya ada tugas untuk mewawancarai salah seorang mahasiswa dari Universitas Riau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zabriana Mariani. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Riau. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Kak siapa dan dari prodi apa?
Perkenalkan, nama saya Nur Fidayani dari Fakultas MIPA dengan jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari Universitas Riau. Maaf sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan saya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topik yang ingin saya bahas, yaitu moderasi beragama. Baiklah, pertanyaan saya, jika seandainya di daerah yang kakak tempati maju seorang calon bupati yang memiliki agama yang berbeda dengan kakak, pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak mengenai majunya calon bupati tersebut? Menurut saya, setiap seorang itu pasti memiliki jiwa kepemimpinan dan setiap orang itu pasti berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, menurut saya, kita tidak bisa melihat dari agama, suku, ataupun lain-lainnya. Pasti kita nengok dari sifat dia atau perilaku dia. Nah, kalau ketika orang itu jujur dalam berkepemimpinan, maka dia berhak untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu juga sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, perkenalkan nama saya Freya Alfiona Resyanda. Saya berasal dari Teknik Lingkungan kelas B angkatan 2022. Boleh minta waktunya sebentar, Bang? Boleh. Boleh izin perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya M. Alda Freyanda, biasa dipanggil Dava. Saya dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2021. Menurut Abang, kalau bagi mahasiswa, mengapa moderasi beragama itu penting sekali untuk para mahasiswa? Karena di masa-masa sekarang, apalagi sebagai mahasiswa, kita sama-sama udah memiliki cara pandang yang sangat luas terkait bagaimana sistem beragama yang ada di Indonesia. Jadi sangat penting sekali untuk saling menghargai, mencari cara pandangnya, dan juga kita harus saling menghormati dari berbagai banyak dan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Makanya moderasi beragama di Indonesia itu sangat penting. Sebelumnya izin Bang telah mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Maska Septiana dari Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Kan tadi moderasi beragama itu perbedaan. Jadi menurut Abang apa tentang keberagaman di Indonesia? Menurut saya keberagaman di Indonesia itu suatu hal yang harus kita syukuri, karena itu yang membuat kita sedikit berbeda dengan negara-negara lain, dan juga dengan adanya keberagaman itu sendiri menjadi satu kekayaan untuk negara kita. Baik, tadi kan keberagaman agama di Indonesia banyak, jadi bagaimana pendapat Abang tentang cara menyikapinya? Terkait dengan perbedaan agama yang ada di negara kita, di negara Indonesia, untuk dapat menyikapinya ya tentu kita kembali lagi ke pribadi kita sendiri untuk menganggap bahwasanya kita berada dalam satu negara di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya pandangan yang seperti itu, kita dapat menyikapi perbedaan yang ada, terutama di bidang keagamaan dengan baik. Izin perkenalan, nama saya Aditya Namolana dari S1 Teknik Mesin kelas C. Silakan, apa pertanyaannya? Nah, bagaimana pendapat Abang tentang agama di Indonesia tidak sejalan dengan budaya? Nah, pendapat saya, kebetulan saya beragama Islam. Jika budaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan anjuran agama Islam, maka menurut saya hal itu harus ditinggalkan dan harus dirubah lah, agar bisa sejalan dengan agama itu. Jika memang tidak sejalan, maka harus ditinggalkan. Oh, gitu. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama.